Baik Bapak Ibu, nama saya Adi Budaya Nama Budaya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ria Astika, ada juga teman saya Ibu Maitriana serta Bapak Joko Adi Pradana. Baik, di sini kami akan membahas tentang kebudayaan Buddhis dan gaya hidup. Baik, adapun rumusan masalah yang melatar belakangi dari makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara agama Buddha dan kebudayaan di Indonesia serta bagaimana proses pembudayaan terjadi dalam masyarakat Buddha. Yang kedua, sejauh mana ajaran Buddha mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas. Yang ketiga yaitu apa saja nilai-nilai kemasyarakatan Buddha yang relevan dengan konteks kehidupan modern di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Yang keempat, bagaimana Buddhisme berperan dalam memperkuat seni dan kearifan lokal di Indonesia serta contoh-contoh konkretnya. Yang kelima, sejauh mana nilai-nilai Buddhis berkontribusi terhadap penguatan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman Indonesia. Latar belakang dari makalah ini yaitu hubungan antara agama dan kebudayaan merupakan aspek fundamental dalam memahami dinamika masyarakat. Ajaran-ajaran Buddha seperti 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 telah membentuk cara pandang dan perilaku pengikutnya yang pada gilirannya mempengaruhi kebudayaan secara luas. Ini dikutip dari Dharma Kusuma tahun 2019, ada di halaman 112. Selain itu, gaya hidup masyarakat Buddha seringkali mencerminkan nilai-nilai inti ajaran Buddha seperti kesederhanaan, pengendalian diri, dan harmoni dengan alam. Era globalisasi telah menciptakan interaksi kompleks antara nilai-nilai tradisional Buddha dengan modernitas. Fenomena ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang dalam integritas ajaran Buddha ke dalam konteks kehidupan kontemporer. Ini dikutip dari Wijaya tahun 2020, ada di halaman 78. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang agama dan kebudayaan. Agama adalah ritual upacara yang dilakukan atas dasar kepercayaan kepada makhluk atau kekuatan adi kodrati. Jadi kesimpulan akhirnya substansi utama dari agama adalah ritual dan kepercayaan. Ini dikutip dari Marzali tahun 2016 di halaman 5. Selain itu, menurut Kurniawan pada tahun 2017 di halaman 3 juga mengatakan bahwa agama diidentikan dengan kepercayaan, keyakinan dan sesuatu yang menjadi panutan. Agama menjadi panutan karena agama memberikan kerangka moral dan spiritual yang menjadi acuan bagi para pemeluknya. Agama ini seringkali dipahami sebagai sebuah sistem yang terdiri dari kepercayaan dan ritual. Kepercayaan adalah elemen inti yang menjadi landasan teologis atau spiritual bagi para penganutnya, yang mengakui adanya makhluk atau kekuatan adikodrati atau supranatural, seperti salah satunya yaitu Tuhan. Sementara itu, ritual merupakan praktik formal yang dia jalankan sebagai bentuk pengabdian, penghormatan atau permohonan kepada kekuatan tersebut. Di mana ritual ini dalam agama berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan identitas adikodrati tersebut melalui berbagai bentuk ibadah seperti doa, persembahan atau pengorbanan. Selain itu, di kehidupan masyarakat, ritual juga sebagai pengikat komunitas di mana kelompok penganut agama berkumpul dan berbagai pengalaman religius secara bersama-sama, mempererat hubungan sosial serta membangun solidaritas. Dalam banyak tradisi, ritual bersifat simbolis yang membantu memperkuat pesan teologis melalui tindakan fisik, simbol atau kata-kata sakral. Sebagai salah satu contoh dalam agama Buddha, yakni ritual ini sering kali melibatkan persembahan bunga, lilin, dupa, dan makanan di altar Buddha. Tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa syukur serta memperdalam komitmen spiritual. Selanjutnya itu pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat, mencangkup norma, nilai, adat istiadat, bahasa, seni, dan sistem sosial yang saling berhubungan, di mana elemen-elemen ini membentuk identitas
dan karakter suatu kelompok, serta mencerminkan pengalaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kebudayaan mencangkup aspek material seperti teknologi dan arsitektur, serta aspek non-material seperti kepercayaan dan pemikiran yang keduanya saling mempengaruhi. Sebagai landasan bagi interaksi sosial, kebudayaan memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan, memfasilitasi komunikasi, dan mengembangkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan kebudayaan dalam agama budaya nih, norma dan nilai. Dalam ajaran Buddha, ada norma dan nilai yang mengutamakan ahimsa tanpa kekerasan, meditasi dan pengembangan sifat baik seperti kasih sayang dan kemurahan hati. Ini mendorong pengikut untuk hidup dalam harmoni dengan sesama makhluk hidup dan menghindari tindakan yang merugikan. Selain norma dan nilai, dalam agama Buddha juga ada penerapan kebudayaan, yaitu adat istiadat. Salah satu adat istiadat yang ada di dalam agama Buddha yaitu seperti perayaan Waisak, yang dimana Waisak ini merayakan kelahiran, pencerahan dan kematian Buddha atau Sang Buddha mencapai parinibbana, dimana adat istiadat merupakan hal penting dalam budaya Buddha. Selama perayaan ini, umat Buddha melakukan meditasi, memberi makanan kepada para biksu, serta berdoa di wihara. Baik, selanjutnya itu tentang pembudayaan masyarakat. Nah, pembudayaan masyarakat merujuk pada proses di mana nilai-nilai, norma dan praktik budaya ditransmisikan dan diinternalisasikan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ini menurut Zap pada tahun 2018 ada di halaman 1. Nah, di mana proses ini melibatkan pengenalan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga kebudayaan tersebut dapat terus hidup berkembang dari generasi ke generasi. Ini dikutip dari Asmaroni pada tahun 2017, Halda di halaman 13. Gaya hidup masyarakat. Secara umum, gaya hidup didefinisikan sebagai bagaimana seseorang menghabiskan waktu atau aktivitas, minat mereka pada lingkungan, serta pendapat mereka tentang diri mereka dan lingkungan. Dikutip dari Sukirno Setio dan Haryanto. Pada dasarnya, gaya hidup adalah kumpulan perilaku yang mencerminkan pola pikir seseorang yang seringkali dipengaruhi oleh aspek emosional dan psikologis mereka sebagai konsumen. Dikutip dari Saputra dan Sudarwanto. Nilai-nilai kemasyarakatan Buddhis. Pertama, bersih makam, ketokan atau yang disebut dengan gemuren, dauhan kali atau yang biasa disebut sebagai selamatan kali. Aktivitas ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada sesuatu yang harus dihormati. Kegiatan ini mencerminkan dan menerapkan Manggala Sutta yang merupakan berkah utama dari memberi penghormatan kepada leluhur dan tempat sakral. Selain itu, ini juga merupakan kegiatan pelimpahan jasa patidana yang berarti mendoakan orang-orang yang telah meninggal dan berbuat baik untuk anak-anak atau leluhur mereka. 2. Meletakkan sesajen atau prosesi puja, disebut juga sebagai pradakshina berjalan mengelilingi objek ritual. Kegiatan ini didasarkan pada semangat saling membantu. Aktivitas ini menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain yang masing-masing membawa beban dalam perjalanannya. Ajaran Buddha dalam tradisi Mreti, Dusun Saparan, pada komunitas Buddha di Dusun Tekelan. Tradisi ini dianggap sebagai tanda kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan kondisi kesuburan tempat tinggal mereka sering digambarkan sebagai kondisi yang gemah limpah loh jinawi. Dikutip dari Mariono 2024. Penguatan seni dan kearifan lokal Buddhis. Ajaran-ajaran Buddha yang menekankan keselarasan, keindahan, dan penghargaan terhadap alam
telah mewarnai berbagai ekspresi seni dan praktek kearifan lokal di Nusantara. Salah satu bentuk nyata pengaruh Buddhisme terhadap seni Indonesia adalah arsitektur candi. Candi-candi seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon merupakan karya agung yang memadukan nilai-nilai spiritual Buddha dengan keindahan estetika. Praktik-praktik pelestarian lingkungan hidup seperti penghormatan terhadap hutan dan sungai memiliki akar dalam filosofi Buddha mengenai keselarasan antara manusia dan alam. Upacara tradisional seperti Waisak di Candi Borobudur juga merupakan perpaduan antara ajaran Buddha dan kearifan lokal di Jawa. Upaya pelestarian dan revitalisasi bentuk-bentuk seni dan kearifan lokal Buddhis dapat berkontribusi dalam memperkuat identitas budaya sekaligus menjaga keseimbangan antar nilai spiritual dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian mengenai interaksi antar Buddhisme dan seni budaya lokal diantaranya adalah penelitian Luka tahun 2018 tentang pengaruh Buddhisme terhadap seni patung di Asia Tenggara, serta kajian oleh Siwer tahun 2016 tentang alkulturasi Buddhisme dan tradisi lokal di Thailand. Penguatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Buddha yang menekankan tenggang rasa, toleransi, dan kesadaran akan kesaling tergantungan memiliki keselarasan yang erat dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Konsep-konsep dalam Buddhisme seperti metta cinta kasih dan karuna welas asih secara langsung mencerminkan prinsip keberagaman yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Metta atau cinta kasih dan karuna belas kasih dalam mengatasi polarisasi dan konflik. UPK atau keseimbangan batin untuk menghadapi ketegangan sosial. Pancasila Buddhis dan etika menjaga kerukunan. Pandangan benar pemahaman untuk menjunjung toleransi. Kebijaksanaan atau panya dalam mengelola keberagaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Buddhisme telah berkontribusi besar dalam pembentuk budaya dan gaya hidup di Indonesia sejak abad 5 Masehi. Ajaran seperti 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 tidak hanya memberikan nilai spiritual, tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan budaya. Nilai-nilai Buddhis seperti kesadaran, cinta kasih, kebijaksanaan, kesederhanaan dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan, ritual, dan kehidupan sehari-hari, memperkuat kerukunan serta semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat yang beragam. Selain itu, Buddhisme mempengaruhi seni dan kearifan lokal serta memberikan perspektif dalam menghadapi tantangan modern. Demikian tadi. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.